kelompok 2 dengan saya Tiffany Fadila dengan NIM 24131113. Saya Salamesa Fadia dengan NIM ke-4231142. Saya Dara Fadila dengan NIM 24231024. Saya Nisa dengan NIM 24231102. Kami akan merangkumkan materi tentang Pengukuran dan ketidakpastian. Pengukuran merupakan proses mengukur suatu besaran, yaitu membandingkan nilai besaran yang sedang diukur dengan besaran lain sejenis yang dipakai sebagai acuan. Pengukuran dapat menjadi gangguan baik kepada objek ukur maupun kepada alat ukur, maka hamper dapat dipastikan tidak ada hasil ukur yang nilainya tepat sama dengan nilai sebenarnya dari besaran yang diukur. Ketidakpastian adalah suatu parameter yang menetapkan rentang nilai yang di dalamnya diperkirakan nilai benar yang diukur berada. Menghitung rentang tersebut dikenal sebagai pengukuran ketidakpastian. Beberapa penyebab ketidakpastian tersebut antara lain adanya nilai skala terkecil atau NST, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan paralak, fluktuasi parameter pengukuran, metode sampling, homogenitas sampel, kondisi alat uji, ketidaksempurnaan metode pengujian atau pengukuran, pengaruh personil, dan kondisi lingkungan. Nilai ketidakpastian juga menyatakan mutu pada hasil pengukuran atau pengujian. Semakin kecil nilai ketidakpastian, maka semakin baik hasil pengujian. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Yang pertama, ada jangka sorong, yang kedua, tabung reaksi, yang ketiga, mikrometer skrup, selanjutnya ada plat aluminium, ada mistar, ada neraca Ohaus dan juga stopwatch. Untuk langkah pertama, yaitu menentukan NST dari alat-alat ukur di bawah ini. Yang pertama ada mistar dengan NST 0,1 cm, yang kedua jangka sorong dengan NST 0,05 mm, yang ketiga ada mikrometer skrup dengan NST 0,01 mm. Yang keempat ada neraca Ohaus dengan NST 0,1 gram. Yang kelima ada stopwatch digital dengan NST 0,01 sekon dan stopwatch analog dengan NST 0,1 sekon. Kita lanjut pada langkah kedua, yaitu melakukan pengukuran objek masing-masing satu kali dengan alat ukur yang tepat. Pertama, kita mengukur kotak jangka sorong dengan menggunakan mistar, melihat dengan teliti, dan mencatat data yang didapatkan pada tabel. Selanjutnya, pengukuran diameter dalam tabung reaksi dengan menggunakan jangka sorong. Melihat angka yang didapatkan pada pengukuran, dan mencatat data yang didapatkan. Selanjutnya, kita akan mengukur diameter luar dari tabung reaksi dengan menggunakan jangka sorong. Melihat angka yang didapatkan pada pengukuran dan mencatat data yang didapatkan.
Pengukuran selanjutnya masih dengan menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman tabung reaksi. Melihat dengan teliti dan mencatat pada tabel. Selanjutnya, pengukuran tebal plat aluminium dengan menggunakan mikrometer sekrup. Sebelum digunakan, mikrometer sekrup harus dikalibrasi terlebih dahulu. Setelah dikalibrasi, mencatat angka pada skala utama mikrometer sekrup. Longgarkan kembali mikrometer sekrup untuk mengukur ketebalan plat aluminium, melihat dan mencatat data yang diperoleh. Langkah ketiga, yaitu melakukan pengukuran sebanyak 5 kali untuk objek di bawah ini. 1. Panjang kotak jangka sorong. 2. Diameter dalam tabung reaksi. 3. Diameter luar tabung reaksi. Untuk caranya sama dengan video sebelumnya, dan data yang didapat mencatat pada tabel 3. Langkah keempat yaitu melakukan pengukuran sebanyak 10 kali untuk objek di bawah ini. 1. Kedalaman tabung reaksi. Kedua, tebal plat aluminium. Untuk caranya sama dengan video sebelumnya, dan data yang didapat mencatat pada tabel 4. Dan video kartun kami tentang Pengukuran dan ketidakpastian. Terima kasih telah menyaksikan.